A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salah satu sifat dasar manusia itu adalah tergesa-gesa, al-ajalah. Makanya di Al-Kahfi ini Nabi Musa itu disebut atau dimention sama Allah, ditegur langsung sama seorang guru yang menurut pendapat beberapa ulama sosok ini adalah Nabi Khidir, bukan Haidir ya, Khidir. Apa kata Khidir kepada Musa? Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Apa kaidahnya yang harus kita pakai untuk nunjuk muka kita? Memang kita akan berhadapan sama orang-orang yang selalu pengen instan dalam hal apapun. Cuma satu yang orang tuh tidak mau cepat-cepat mati. Urusan yang lain mereka semuanya pengen cepat-cepat, cepat kaya, cepat sukses, taruhan cepat berhasil, link gacor gitu ya. Nengok orang kecelakaan bukannya dibantu malah ditengok plat motornya berapa nih, boleh dipasang. Dulu taruhannya gitu ya. Sekarang ini udah tinggal depo, habis itu WD gitu ya. Lantas tati ama iya sabra. Makanya waktu Musa alaihissalam belajar sama Khidir, dia belajar tentang sabar. Dan sebenarnya Musa juga di posisi yang dia hanya pakai value yang dia tahu gitu. Kalau bunuh anak kecil itu tidak baik, nenggelamkan kapal itu tidak benar, terus nolong orang terus tidak minta upah itu tidak realistis. Kan itu cara berpikir orang kebanyakan. Nah tapi Khidir sudah ingatkan, wa kaifa tasbiru, coba antum lihat tuh di ayat ala ma lam tuhit bihi khubra di Al-Kahfi ayat 68. Dari 1875 tadi kita, ini kan 1875 ya. Sekarang kita mundur ke 68. Nabi Khidir sudah tegur Musa, sudah ingatkan, kau tak bisa sabar. Ngapa tidak bisa sabar? Tidak tahu ilmunya. Apa sih yang harus kita lawan dalam diri kita nih? Salah satunya Bang Kakak, sukses. Apa? Suka protes. Sukses itu kan suka proses sebenarnya. Yang mahal dari kehidupan ini adalah prosesnya. Maka Khidir tanya sama Musa, kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Abang, kakak, ayah, bunda yang baik yang rahmati Allah, banyak hal yang kadang-kadang kita tuh Indonesia ya suka ndak enakan gitu. Akhirnya tanah kita kena ambil pun kita masih ndak enak aja. Ngomong apa nih? Kita minjamkan duit sama orang, jadi kita yang tidak enak nagihnya. Kita tidak enak nagihnya, mikir berkali-kali, dia makin tidak tahu diri. Gitu. Terus aja hidup kayak gitu tuh. Tidak berani bilang tidak, ya kan? Kayak misalnya contoh, saya cerita tentang tanah wakaf. Kenapa di Munzalan kalau orang mau wakaf tanah bersyarat kita tidak terima? Karena takut tidak bisa jalankan amanah itu. Coba ya, si pewakif
ngasih tanah. Terus bilang, ini untuk rumah tahfiz. Yang nerima tanah tanpa lagi diskusi mikir, langsung terima aja tanpa berpikir kemampuan. Perjalanan waktu, tidak mampu fundraising untuk bikin gedungnya. Karena si pewakif hanya ngasih tanah bulat-bulat aja. Kemampuan untuk fundraising, kemampuan untuk mengumpulkan orang, yakinkan orang untuk datangkan ini tidak mampu. Akhirnya, tidak jadi. Singkat cerita, long story short, apa? Long story short. Singkat cerita maksudnya. Ini bahasa anak Jaksel ya, harus campur-campur bahasa Inggris ya kan. Lu jangan follow mix lah pokoknya ya. Tahu follow mix? Ya, kecampur. Jadi singkat cerita si pewakif meninggal, misalnya namanya A, Bapak A gitu. Bapak A ini meninggal, punya anak 3. Anak-anaknya berbakti semua. Sampai bapaknya meninggal, ini tanah belum dibangun. Maka anak-anaknya akan bilang, Pak, kenapa tidak dibangun-bangun, kan wakaf orang tua saya. Amanahnya rumah tahfiz. Kata si Nazir, pengelola wakafnya, kami tidak mampu bangun, belum ada duitnya. Akhirnya apa yang terjadi abang kakak? Tanah itu nganggur. Itulah yang hari ini terjadi, kenapa banyak tanah-tanah wakaf tidak bisa bergerak. Dan saya bilang sama kawan-kawan di internal anak-anak saya di Munzalan, harus berani kita potong mata rantai ini. Wakaf itu tidak hanya tentang masjid, madrasah, sama makam. Pahala itu tidak sesempit 3 ini. Kebun melon itu bisa wakaf, hotel bisa wakaf, ternak lele itu bisa wakaf. Cuma masyarakat kita tidak ngerti wakaf nih, belum paham. Kita udah coba ajak orang, ayo abang kakak kita selesaikan Munzalan Tower. Kita selesaikan LPBM, Lembaga Pendidikan Berbasis Masjid, sebagai pusat kaderisasi umat. Orang-orang silakan belajar tentang ilmu kemasjidan di Pontianak. Belajarnya di gedung LPBM ini, selesai setahun 2 tahun atau sebulan 2 bulan, beres, balik ke kampung halaman masing-masing. Kita hanya perlu 5.000 orang baik yang berwakaf, 1 juta 1 orang. Berapa 1 orang? Nih ya, cara ngitungnya gini. Kita perlu Munzalan Tower itu, perlu 5M. Dah, berarti 5M sama dengan 5 juta orang. 5.000 orang. Dari mana tuh 5.000 orang Ayaman? Dari mana bang? Kok 5M sama dengan 5.000 orang? Hah? Nah, 1 juta dikali 5.000, betul enggak? 1 juta kali 5.000 sama dengan 5M. Sekarang 1 juta ini dicicil 12 bulan. Berapa? Berapa? Per bulan. Nyari 5.000 orang yang mau mencicil 83.000 sebulan. Ini saya ngomong dari 2017. Sampai hari ini alhamdulillah 5.000 orang tuh batang hidungnya tidak nampak. Dulu sempat kesal, sekarang jadi paham. Oh iya memang orang tidak mau. 83.000 tuh mahal kalau untuk wakaf. Tapi kalau untuk self reward, skincare, ganti hidung, ganti gigi, ganti bibir, mau. Ini sederhana sekali hitungannya. Tidak perlu profesor doktor gitu untuk bisa menyelesaikan hitung-hitungan kayak gini nih. Tapi tidak mau memang. Maka maksud saya cerita sama antum-antum nih, antum harus kuat gitu. Menghadapi badai umat yang semakin hari semakin lucu dan menggemaskan ini. Ya jangankan selevel kita. Ya kan? Musa sama Khidir aja kayak gitu. Sama-sama Nabi itu levelnya. Maka kalau sudah ngurus dakwah atau berada di jalur dakwah, memang harus banyak sabarnya. Sabarnya tuh pakai mat wajib muttasil. Sabar. Sampai kapan? Sampai malaikat maut cabut nyawa kita. Yang nonton-nonton SMK, kita pernah kasih tahu, Bu, udah wakaf. Ah kan kemarin sudah wakaf. Jadi bagi dia wakaf itu sekali seumur hidup. Ada juga yang rajin sedekah. Sedekah terus. Ibu udah pernah bayar zakat loh. Emang wajib? Saya cuma zakat fitrah aja. Jadi dia sedekah rutin.
Tapi zakat tidak pernah. Tidak tahu bahkan cara ngitungnya. Jadi memprioritaskan yang sunnah, lupa dengan yang wajib. Jadi complicated umat ini. Lucu-lucu pokoknya. Dulu saya baper aja bawaannya. Sekarang udah ketawa-ketawa aja. Oh iya, enggak apa-apa. Oh iya, enggak apa-apa. Coba antum ajak. Saya kan nonton yang kemarin saya bilang mereka main judi online itu kan, sampai seharian main. 500.000 tuh duit kecil kata dia. Kita pasang duit kecil dulu guys, 500. Kira-kira 500 apa? Habis itu pasang lagi 800, naik lagi 1 juta, 1,5 juta. Oh, kalau untuk judi itu kecil. Kalau untuk ke mall, kecil 500.000 tuh. Tapi untuk akhirat memang besar sekali. Baper kita, enggak usah. Memang yang enggak mau, akhirnya kan doanya dirubah sekarang. Ya Allah, nunggu orang kaya ini lama sekali. Ya Allah, jadikan aku orang kayanya kan gitu. Sabarnya tuh, ini hitung-hitungannya dari 2017 saya coret-coret. Dulu zaman masih kita mau bangun Munzalan Convention Center di sana. Pikir orang Pontianak, Sungai Jawi aja 44.000 penduduknya. Sungai Jawi saja. Masa cari 5.000? Tak dapat nih saya bilang. Cari campaign. Siap, mau bu. Begitu kita sebarkan brosur, diam semuanya. 83.000 Ustaz ya, besar sekali ya. Nanti lah Ustaz ya, nanti ya. Awal-awal gitu kan, nanti ya. Alhamdulillah nantinya sampai 2025. Lalu tuh anak yatim saja, begitu ditutup kotak amal anak yatimnya, bingung mereka, mana nih ladang amal aku? Karena cuma anak yatim yang mereka tahu dapat amal soleh. Mudah-mudahan orang-orang ini paham maksud kalimat saya ini. Ya Allah, Robbi. Yafqahu qauli itu tiap pagi saya baca tuh. Karena di sini banyak penggerak-penggerak dakwah. Yang tadinya awalnya jadi orang tua asuh, lama-lama ikut terlibat jadi mitra. Kan penolong kebaikan itu kan ada 5 kan. Nih, 1 dengan harta, 2 dengan tenaga, 3 dengan doa, yang keempat jadi mitra, mulai bikin giat, gerakan infak alat tulis, ikut. Alhamdulillah 4L hasilnya. Berapa? Ya 4L. Apa 4L? Lu lagi. Dia gak yang fundraising, dia gak yang ngumpulkan, dia gak yang belanja, dia gak yang ngantarkan. Ujung-ujung berfoto dia gak yang menyerahkan, dia gak yang nerima, takutnya nanti dia. Sudah ada. Kok nggak live di IG lagi ya Man? Ada Lukmanul Hakim Pontianak. Apa yang mau saya sampaikan? Nih. Kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Allah memerintahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali menerima wahyu adalah Iqra. Mal farak bainal qiraah wat tilawah. Kalau tilawah talayat lu nih. Misalnya ada huruf kaf, ha, ya, ain, sod. Bacanya kan dimension hurufnya satu-satu. Kaf, ha, ya, ain, sod. Cara membuatil Quran. Karena yang diperlombakan adalah cara membacanya. Bisa mujawad, bisa murattal, bisa pakai soba, jiharkah dan segala macam tuh. Banyak disiplin keilmuannya. Tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diperintahkan Allah untuk Iqra, bukan tilawah. Pertama kali instruksinya adalah bacalah. Cuma di bahasa Indonesia, Abang Kakak, di bahasa Indonesia mau dia kiroah. Oh.
Kan perintahnya Iqra. Iqra dengan tilawah ini dua hal yang berbeda. Cuma di dalam bahasa Indonesia dua-duanya diterjemahkan dengan bacalah. Padahal tilawah itu baca tulisan, tekstual. Qiraah membaca apa? Fenomena. Kejadian. Kita disuruh bertebaranlah di muka bumi untuk ngambil pelajaran. Kata Allah, fanzur kaifa kana akibatul mukadzibin. Lihat di muka bumi ini, lalu bagaimana Allah jadikan ending dari seseorang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Nah, di dalam ayat Al-Kahfi ini, Nabi Musa ditegur oleh Khidir dengan kalimat kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Kau tidak akan pernah bisa sabar terhadap sesuatu yang kau belum cukup pengetahuan tentangnya. Apa poin penting pagi hari ini? Belajarlah. Jadi ibadah paling panjang tuh abang kakak, belajar. Salah kalau ada orang bilang, bukan salah lah mungkin, kurang tepat, nah gitu ya. Karena orang sekarang ini tidak mau disalahkan, tidak mau diajarin, tidak mau dinasehatin, tidak mau diceramahin, dia cuma mau ditransfer ya. Iya, tengok. Curious dong, curious gitu, curious sedekah, curious nerima rupanya, ini curious gua kata dia. Dia tidak mau dinasehatin, kan dia ngerasa I know everything. Dunia di genggamanku, begitu tidak ada kuota mati dia. Di pondok bersambung-sambung kuotanya. Di masjid ada kuota masjid, pindah ke rumah pimpinan, sambung wifi pimpinan, naik ke LPBM, ganti wifi, keluar dari Munzalan, hilang wifi-nya, tidak bisa dihubungi, centang satu kawan. Nah ini saya lagi ngayal, tidak ada kejadian ini kan tidak ada. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana engkau bisa bersabar, kata Khidir kepada Musa, terhadap sesuatu yang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentangnya. Nah nanti ini abang kakak sinkron dia. Nih. Sinkron dengan ayat yang udah sering saya sampaikan dulu ya, berapa tahun ini kayaknya lupa tersampaikan lagi. Ini seingat saya sering sampaikan ini 2023. 2024 jarang dibahas, 2025 saya munculkan lagi. Ayat 54. Nah, nanti ini Ustadz Nizar yang akan nyampaikannya ya. Saya cuma ngasih mukadimah aja. Ayo, walaqad sarrafna. Buka 1854. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani linnasi. Garis bawahi kata-kata linnas. Berarti Allah tidak ngasih instruksi khusus kepada jin dan malaikat. Allah hanya mention linnas. Tepuk sebelahnya. Hai manusia. Lagi dimention sama Allah. Allah tidak bilang orang beriman loh, enggak. Hanya manusia aja speknya. Mata di depan sini, hidung, mulut, telinga. Ya kan? Hai manusia. Lagi dimention sama Allah. Ya, walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani linnasi. Li siapa? Lil nasi, lil insan. Kita kena mention. Saya juga kena. Min kulli mathal. Coba bilang. Ma makna min kulli mathal? Berbagai macam contoh.
Sombong, kaya, mati tenggelam. Firaun. Banyak duit, banyak harta, kumpulkan duit banyak-banyak, besar-besar. Ya kan? Tenggelam sama istananya, sama harta-hartanya. Korun. Orang yang nonton, wow, amazing, aku pengen dong kayak dia, kaya, sukses, besar. Begitu tenggelam, enggak untung kita bukan dia. Ada contohnya di Quran. Enak banget ya, jadi kayak dia, hidupnya sukses, enak, bibir kau tuh. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'ani lin-nasi min kulli matsal. Semua contoh, semua perumpamaan sudah ada di sini, lengkap. Ayo baca, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Aktsara syai'in jadala. Apa insan itu? Ngapain dia? Paling banyak apa? Paling banyak apa? Tepuk sebelahnya lagi. Hai insan. Paling banyak? Paling banyak? Sebutlah. Dah, Ustadz Nizar yang akan jelaskan. Jadi saya pamit. Saya ngasih umpat lambung aja. Saya enggak tahu belum mau jelaskan apa. Saya mau dengar juga gitu masalahnya kan. Kata Abbas, untung bukan saya, kata Abbas. Seperti apa kelanjutan ayat ini? Nah, kita dengarkan Ustadz Nizar yang akan menjelaskannya. Jazakumullah khair. Saya izin pamit dulu sebentar ya. Ternak biasa antar anak. Habis nanti saya balik lagi. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Minta doanya Bang Kakak. Tolong doakan. Minta doa sebelum pamit ya. Ini guru kami, guru saya, banyak anak-anak Gontor insya Allah kenal beliau. Ya kan, nama beliau Ustadz Syarif Abadi. Masya Allah, tabarakallah. Ini orang luar biasa, tawaduknya, keilmuannya, wawasannya. Padahal bukan lulusan luar negeri, tapi keilmuannya, fikih, usul fik dan segala macam. Masya Allah, saya pernah diajar oleh beliau, dapat doa dari beliau. Kalau ke Gontor, salah satu yang saya incar, nemuin beliau untuk salam cium tangan minta doanya beliau. Insya Allah jannah, insya Allah jannah. Kami murid-muridnya ini walat. Kami ini semuanya walatnya. Siapa yang pernah diajar sama Ustaz Syarif Abadi? Oh banyak rupanya. Ya, insya Allah beliau ini orang soleh, orang taat, ilmunya luar biasa. Apa yang saya pernah sampaikan ke abang kakak itu pahala jariah dari beliau juga. Ya, bayangkan ini massive income. Muridnya di seluruh Indonesia. Waladun soleh. Saya termasuk walat. Anak didik beliau, santri beliau. Abang kakak juga pernah belajar dari ilmu yang pernah saya sampaikan. Itu salah satu ilmu usul fik, ilmu Quran, ilmu tafsir, ilmu fikih yang saya pernah dapat dari beliau. Maka mudah-mudahan mengalir. Ini menguasai 4 mazhab abang kakak. Beliau ini ngelotok buku Bidayatul Mujtahid, Nihayatul Muqtasid, usul fikih, Ba'ani, Balagoh, semua tanya ya, ngelotok di luar kepala. Ini kitab berjalan, tapi tidak pernah ngasih tahu dirinya orang alim, orang soleh, tidak pernah. Memang Masya Allah. Kita minta doanya dari abang kakak semuanya, keikhlasannya untuk semua santri-santri SMK, keluarga besar SMK. Tolong doakan guru kami, wafat kemarin sore pada hari Senin. Masya Allah meninggalnya indah sekali ya, ba'da asar. Semoga Ustadz Syarif Abadi ya kan dilapangkan Allah kuburannya, alam barzahnya indah, dikumpulkan bersama baginda Rasulullah, bisa berjumpa dengan Allah dan kita bisa ketemu lagi dengan beliau di kehidupan selanjutnya dalam keadaan yang lebih baik. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin Allahumma amin. Jazakumullah khair abang kakak. Terima kasih banyak. Kita pun pasti akan menyusul dan mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan bekal terbaik sebelum kita menghadap Allah. Barakallahu fikum. Silakan lanjutkan Ustaz Nizar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.